dan orang yang senantiasa melaksanakan atau mengeluarkan zakat fitrah. Lalu waktu hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lalu dia melaksanakan ibadah haji. Itu bagi yang mampu. Hadirin, ini hadis tidak berurutan. Tetapi yang mengurutkan itu adalah ulama hadis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa haji itu adalah urutan paling terakhir, bukan urutan pertama. Artinya sempurnakan dulu syahadatmu, sempurnakan dulu sholatmu, sempurnakan dulu puasamu, sempurnakan dulu zakatmu. Setelah sempurna semua, barulah kita melaksanakan ibadah haji dan dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, maka kata Nabi, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Artinya dalam kondisi apapun juga orang bisa melaksanakan haji dan dikatakan haji setelah dia berada dan wukuf di Arafah. Apa yang dilakukan orang wukuf di Arafah? Orang melakukan wukuf di Arafah, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak salat sunnah, dan perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, kesimpulannya bahwa haji itu ada beberapa golongan. Ada 4 ya. Kalau dalam hadis pertama, ada haji berangkat tidak haji kembali. Ada tidak haji berangkat tapi haji kembali. Ada tidak haji berangkat dan tidak haji kembali. Dan yang keempat, ada yang haji berangkat, haji juga kembali. Haji berangkat tidak haji kembali, di kampung halaman rajin sholat, pulang dari tanah suci tidak mau sholat. Kenapa? Karena sudah banyak pahalanya di sisi Allah dengan ibadah di tanah haram. Tapi golongan kedua, ada tidak haji tapi haji kembali, malas sholat di kampung halaman, begitu pulang, alhamdulillah sempurnalah sholat 5 waktunya. Berarti hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, tidak haji berangkat dan tidak haji kembali. Artinya di kampung halaman memang malas beribadah, pulang dari tanah suci memang sudah tidak lihat lagi masjid. Artinya mereka hanya mengandalkan ibadahnya bukan haji, tetapi dia hanya pergi rekreasi di sisi Allah. Kemudian yang keempat, haji berangkat haji kembali. Inilah hajinya mabrur. Sholatnya 5 waktu sempurna, pulang dari ibadah haji bukan hanya sholatnya yang baik, tetapi budi pekertinya, akhlaknya mulia. Kemudian tutur katanya alhamdulillah, sangat menyenangkan. Dan ini adalah merupakan ciri daripada haji mabrur. Dan haji mabrur itu adalah tertolak dari sisi api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan diharapkan disentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka ada ibadah kurban yang kita laksanakan. Ada satu anjuran Nabi dalam ibadah kurban yang ketika dilaksanakan mengandung ibadah, yakni anjuran bagi siapa yang berkurban dan niat berkurban atau sudah masuk namanya untuk berkurban tahun ini, maka mulai tanggal 1 Zulhijjah, yakni tanggal 28 Mei itu sudah 1 Zulhijjah, berarti mulai di situ sampai masuk hari raya, maka jangan menggunting kuku, memotong rambut atau mencukur bulu. Nanti boleh dicukur semua itu kalau hewan kurbannya sudah disembelih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Pak dari Kepedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati audiens kopi berjamaah raya, Ustaz Hayadi dan Ustaz Sori, insan mesra yang saya hormati. Sebetulnya pertemuan ini adalah tertunda jadwal yang sesungguhnya diberikan oleh panitia itu pada Jumat yang lalu, tapi karena ada kondisi yang agak sulit untuk kami tuntaskan, sehingga baru pada malam hari ini kami sempat untuk bertemu bertatap muka dengan audiens kopi berjamaah yang hari pada maghrib ini. Untuk sesi saya itu kaitannya dengan pengelolaan air bersih di Kota Parepare atau PDAM, perusahaan daerah air minum yang dikenal oleh masyarakat kita dan sudah berganti nama menjadi perusahaan umum daerah air minum Tirta Karajaya Kota Parepare, mengambil nama salah satu sungai tempat pengambilan air kali. Perlu kami menjelaskan bahwa Kota Parepare ini atau PDAM tempat pengambilannya itu sumber air bakunya itu ada 2 jenis. Pertama adalah air permukaan yang ada di Selo Karajaya, itu kapasitasnya 180 liter per detik.
Kalau kita konversi dalam mobil tangki mungkin sekitar 3.000 mobil tangki per hari. Itu untuk melayani masyarakat wilayah kota atas. Itu sudah berdiri sejak lama. Kemudian ada sumber air baku lagi bernama namanya sumur dalam. Jadi ngebor pada zaman pemerintahan yang lalu itu ada 13 sumur dalam yang dibangun oleh pemerintah daerah. Satu sumur dalam itu berkapasitas 20 liter per detik. Jadi kalau kemarin sebetulnya ada 15, tapi 2 ini kami anggap tidak difungsikan sehingga hanya 13. Berarti kalau 20 liter per detik berarti kali 13 sumur itu, dan itu banyak mengcover adalah masyarakat kota bawah. Nah sehingga begitu ada masalah di Salokarajaya, biasanya yang terdampak itu adalah masyarakat yang tinggal di kota atas. Yang kota bawah ini relatif aman karena dijangkau oleh sumur dalam yang tersebar 13 titik di kota Parepare. Nah pada 2022, 18 November terjadi bencana alam. Bendungan kami jebol di atas. Itu kami mengalami off selama 6 hari dan itu mempengaruhi distribusi air wilayah kota atas. Tapi kota bawah relatif aman karena tadi saya katakan itu di-backup oleh sumur dalam. Nah, kemudian yang perlu juga kami sampaikan pada malam hari ini bahwa dari jumlah sumur dalam dan sumber air baku kami yang ada, itu total pelanggan PDM sampai hari itu 25.000 lebih. 25.000 lebih itu tersebar di 4 kecamatan, 22 kelurahan yang ada di kota Parepare. Bentangan pipa PDM sekota Parepare itu sekitar 330 km. Jadi ulang balik Makassar Pare itu bentangan pipanya PDAM. Jadi mulai dari 1/2 inci sampai kemudian 10 inci. Jadi 330 km bentangan pipa itulah yang kadang tidak terlalu dipahami oleh masyarakat. Begitu ada masalah di beberapa titik, tentu tenaga kami akan terkuras untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat. Tentu yang kami dahulukan adalah pipa-pipa yang besar dulu, baru masuk ke pipa yang kecil. Tapi sepanjang ada aduan, karena kami sudah punya layanan dan aduan di kantor, silahkan SMS ke sana. Itu insya Allah kami akan mengatasi, meskipun kadang memang dinilai oleh masyarakat masih lambat. Ada beberapa wilayah-wilayah yang sama tadi ada di Lumpur, ada perumahan di situ sudah seminggu yang lalu mengadu, tapi belum ada tim kami yang datang ke sana. Dan tadi saya sampaikan baru sama tim transmisi itu baru dikerjakan dan belum selesai. Itu memang kadang memang tertunda, itu bukan karena tidak ada perhatian, tapi karena ada wilayah-wilayah tertentu yang kami dahulukan, sehingga wilayah-wilayah lain ini lambat dilakukan perbaikan. Ataukah bisa jadi kami sementara memperbaiki tapi belum menemukan masalahnya, titiknya di mana. Contoh kasus di Jalan Jenderal Sudirman beberapa bulan yang lalu, itu hampir 2 minggu di sana tidak mendapatkan air, karena memang titik masalahnya belum ditemukan. Karena ini kan PDAM ini masalahnya kan pipanya tersembunyi. Beda PLN itu di atas, jadi agak mudah mengidentifikasi kalau PLN. Tapi kalau PDAM ini tersembunyi, tentu berbicara tekanan dan seterusnya kalau misalnya terjadi kebocoran. Tapi alhamdulillah setelah tim transmisi kami turun ke lapangan, alhamdulillah sudah didapat masalahnya dan air terdistribusi dengan lancar. Nah kemudian ini juga perlu kami sampaikan kepada masyarakat Kota Parepare, terutama pelanggan PDAM, agar senantiasa membayar tagihan air itu tepat waktu. Karena ya jujur, piutang PDAM di masyarakat itu sekarang sudah 14 miliar. Jadi ada 14 miliar uang PDAM itu berada di masyarakat. Inilah yang kontinu kami lakukan, minta kesadarannya para pelanggan PDAM untuk menyelesaikan piutang tersebut, agar manajemen proses pengembangan PDAM itu bisa juga berjalan dengan baik dan tidak mengandalkan lagi APBD. Karena ini adalah perusahaan milik daerah atau pemerintah daerah, dana yang digunakan selama ini adalah dana penyertaan modal pemerintah daerah. Nah, kami berusaha semaksimal mungkin agar kemandirian PDAM itu terjaga. Jangan lagi minta
apa kepada pemerintah daerah, tapi betul-betul murni dari hasil usahanya. Nah, memang menjadi kendala karena tagihan-tagihan pelanggan ini itu kadang tidak terselesaikan dengan baik. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan, nanti ada dialog interaktif kalau ada keluhan mengenai pelayanan kami. Kemudian terakhir adalah kami rencana akan membangun sebuah bisnis baru, itu namanya L2T2, layanan limbah tinja terjadwal. Jadi kalau selama ini penyedotan tinja dilakukan oleh swasta, itu bayar 350.000 sampai 400.000 untuk sedot tinja masyarakat. Maka untuk ini PDM akan masuk ke wilayah itu. Caranya membayar 10.000 per pelanggan per bulan selama 36 bulan. Kami akan layani secara terjadwal. Jadi kalau misalkan 25.000 pelanggan PDM hari ini kami konversi juga sekaligus menjadi langganan layanan L2T2, otomatis kami juga akan melayani masyarakat untuk penyedot tinjanya. Kenapa ini penting? Karena rata-rata saya lihat masyarakat kita ini kan dianggap bahwa WC-nya itu atau septic tank-nya itu tidak akan penuh. Padahal sebetulnya secara teori 3 tahun itu sudah 4 tahun, 5 tahun mesti disedot lagi agar tidak merembes ke bawah tanah. Kalau merembes ke bawah tanah itu mempengaruhi lingkungan, muncullah namanya E. coli, salah satu bakteri yang menyebabkan stunting, salah satu bakteri yang menyebabkan diare dan seterusnya. Nah, dalam pengamatan laboratorium kami di masyarakat kita ini, di kondisi air tanah kita itu banyak mengandung E. coli. Artinya apa? Sedot tinja ini tidak rutin dilakukan oleh masyarakat kita karena menganggap itu tidak akan pernah full. Padahal sebetulnya dipaksa, bahkan disesati dikasih oli mati dan seterusnya, sehingga malah merusak bakteri. Nah, sehingga untuk itu PDM mencoba untuk masuk ke sisi ini karena memang sudah dimungkinkan oleh aturan yang ada dan beberapa PDM di Indonesia juga sudah melakukan ini. Makassar, Balikpapan, Bekasi, Solo dan seterusnya sudah melakukan hal ini. Nah, sehingga kemudian PDM Parepare juga akan mencoba masuk ke wilayah itu, dan pada malam harinya saya pertama kali menyampaikannya di forum ini. Tadi juga ketemu dengan Pak Wali Kota, dengan salah satu investornya, yang menjelaskan kaitan dengan model layanan limbah tinja terjadwal ini. Sekiranya itu sekedar pemantik dari saya, mungkin ada nanti diskusi lebih interaksi kaitannya dengan serba-serbi pengolahan air bersih di Kota Parepare. Tentu masih banyak hal yang mesti kami benahi, tetapi insya Allah semaksimal mungkin kami senantiasa memperbaiki pelayanan kami. Mudah-mudahan pada malam hari ini ada masukan-masukan, ada kritikan-kritikan yang membangun bagi kami yang bisa kami akan bawa pulang sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perlu kami ingatkan karena ini waktu sangat terbatas sekali, jadi pertanyaannya tidak usah bercerita panjang, straight to the point, ya, langsung sasaran karena ada dua di sini bisa menjadi narasumber. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya, alengi jolo ya depan kamakutana kode gaga ya, alengi pematuan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kelebihan Uwais Karni sehingga Rasulullah menyampaikan pesan kepada Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, Umar, kalau kamu bertugas di Yaman nanti sebagai gubernur Yaman, cari orang bernama Uwais Karni. Kalau kamu ketemu Uwais Karni, minta didoain kamu agar kamu bisa sukses memimpin masyarakat Yaman adil dan makmur. Nah, begitulah pesan Rasulullah kepada Umar bin Khattab. Nah, pertanyaan saya, Pak, apa kelebihannya Uwais Karni sehingga doanya cepat dijawab, ya, cepat dijawab, seperti juga doanya Nabi Zakaria
malam itu berdoa, malam itu juga ada jawaban dari atas, minta anak ya. Dijawab Allah menjawab kepada Nabi Zakaria dengan seorang anak yang saleh namanya Yahya. Ya, kalau macam saya kira-kira Pak berdoa, malam ini saya berdoa, barangkali bulan depan baru ada jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Bapak Ibu, Uwais Al-Qarni itu dikenal dengan manusia langit. Kemudian ketika Rasulullah bertemu dengan, bukan hanya Umar ya, tetapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdua, kata Rasulullah, hai Ali, Umar, kalau kau tuh bertemu dengan yang namanya Uwais Al-Qarni, maka tolong mintakan engkau untuk dimintakan doa kepadanya, karena doanya itu langsung dijawab dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa? Cirinya saya tidak pernah lihat Uwais Al-Qarni ya Rasulullah, kata Nabi, itu di tangannya ada bintang, di telapak kanannya itu ada seperti tato ya, tato bintang 3 di situ. Itulah cirinya, karena dia adalah manusia viral di langit. Kelebihannya itu Uwais Al-Qarni adalah manusia yang sangat berbakti dan memuliakan ibunya. Ibunya itu lumpuh, tapi Uwais Al-Qarni penjual daging. Dia tidak akan pernah makan sebelum ibunya makan. Dan pernah suatu ketika Uwais Al-Qarni, karena itu ibunya kepengen rindu ingin bertemu dengan Rasulullah, tapi dia tidak punya kendaraan apa-apa. Akhirnya dia gendong ibunya untuk datang ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi. Sampai di depan pintu Nabi, tidak ada Nabi lagi dalam keadaan perang di Uhud. Kemudian Uwais Al-Qarni kembali, dia menggendong lagi ibunya sampai ke Yaman. Akhirnya lalu Nabi datang, apa kata Rasulullah? Aisyah, ada kayak orang yang cari tadi saya? Ada ya Rasulullah. Ini kata Nabi, dia sudah tahu. Lalu ketemu dengan Umar, mintalah engkau didoakan atas nama anak Uwais Al-Qarni, maka engkau mudah-mudahan insya Allah sukses dalam memimpin ketika jadi gubernur, jadi pemimpin atau apa saja, karena doanya dijawab oleh Allah. Kenapa? Karena dia adalah anak yang sangat berbakti dan menghormati ibunya. Jadi kelebihannya di situ adalah memuliakan orang tua. Makanya itu Allah tidak pernah mengatakan balaslah kebaikan orang tuamu, tapi Allah mengatakan adalah berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karena tidak ada anak yang mampu membalas kebaikan orang tuanya. Yang ada adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Demikian. Tabe om buka di surah Maryam. Inni wahanal azmu minni wasta'al ra'su syaiban walam akum bidoa rabbika syakiyan. Jadi Nabi Zakaria berdoa itu 60 tahun. Jadi dia pernah 60 tahun mirodoaki. Jadi metamu pitarima. Silakan kalau ada bertanya. Sebelum ini Nabi Zakaria 60 tahun berdoa baru dikasih keturunan. Ya silakan. Kalau ada, iya. Ada bertanya? Masalah air silakan. Lapak ya bisa. Lampek nanu pede air. Silakan. Jangan sampai di luar nanti teriak di medsos. Di sini tidak ada mau bertanya. Silakan Pak. Apa saja. Iya, silakan. Yang di belakang. Tolong angkat tangan. Pada gaji itu tempat kita aneh. Silakan. Tabe Pak, ini masalah pelayanan. Mungkin Tabe kalau tidak ada bertanya, kami bertanya bagaimana banyak di jalan itu Pak Direktur. Sering kita lihat pipa rusak. Apakah karena pipa kita di Parepare ini sudah lama tidak pernah diperbaiki? Karena sering kami lewat, terutama kalau tanjakan, biasanya pipanya banyak yang pecah, tapi biasa pedean tidak mungkin lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pipa PDM itu umurnya variatif. Ada yang berumur 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada 20 tahun, ada juga yang baru. Mungkin yang terbaru itu adalah di wilayah Doma, baru 3 tahun itu menggunakan pipa HDP. Itu tembusannya masuk ke Lumpuan dan melayani Ainun, rumah sakit Ainun. Memang kondisi pipa kita ini ada yang tua, terutama diameternya mulai mengecil karena endapan. Biasa ada mobil truk lewat itu
tertindis karena kan dulu kan namanya pipa asbes, belum sekarang pakai HDPE atau PVC dan seterusnya. Dulu itu pipa kita itu pipa asbes, dan pada masih ada, terutama di wilayah Boma CP ini kan wilayah kota tua semua. Nah, itu biasanya menggunakan pipa asbes, tapi masih memungkinkan untuk melayani, dan kami masih punya pipa asbes. Ketika terjadi kebocoran di wilayah tersebut, kami masih bisa memperbaiki. Jadi memang kadang pegawai kami tidak melihat itu, sehingga interaksi dengan masyarakat itu cukup penting untuk memberikan kami informasi-informasi kaitannya dengan berbagai macam kebocoran yang terjadi di distribusi kami. Kalau ada informasi masuk ke kami, itu insya Allah kami pasti akan layani. Ada beberapa banyak masyarakat yang cukup aktif memberikan saya informasi dan ngechat saya langsung. Tadi sudah pulang kelihatannya di Langkoke itu aktif itu memberikan informasi ke kami. Ada Pak Bahtiar Bakar aktif memberikan informasi, sehingga itu bisa kami menyampaikan kepada tim transmisi untuk segera membenahi pipa-pipa yang terjadi kebocoran. Ya, meskipun kadang mengganggu karena jalanan macet dan seterusnya, tapi pasti ada papan pengumuman di situ mengatakan bahwa lagi terjadi proses perbaikan. Ya, sekira itu Pak Ustaz. Ya, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya memperkenalkan diri, nama saya Rahman Dale. Terkait masalah PDAM, alhamdulillah saya sangat syukur di bawah kepemimpinan Direktur Keuangan di Firdaus Jolong. Kalau saya ini tidak mau bertanya, tapi pun ada di sini di Kompleks SD Negeri 73 Soreang ada kebocoran pipa, Pon. Jadi kami mohon untuk ditindaklanjuti. Jadi insya Allah kalau ada nanti saya kasih nomor atau bagaimana supaya ditindaklanjuti di Kompleks SD Negeri 73. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan teruskan ke tim transmisi supaya segera dibenahi. Jadi kadang laporan-laporan begini kami butuhkan, cuma kadang juga warga lebih curhatnya ke media sosial. Ya sebenarnya nggak ada masalah, cuman kan tidak menyelesaikan. Tapi kalau sampai ke kami, seperti kemarin Pasar Senggol, 1 minggu masyarakat Senggol di Jalan Menungka itu, tempat saya kecil dulu, itu ada sekitar 5 rumah yang nggak dapat air. Rupanya ada pipa bocor di depan situ. Dan ada masyarakat di situ yang kena lumpuh. Wah, ini luar biasa ini. Jadi datanglah anaknya ke kantor, ketemu dengan saya langsung, dan alhamdulillah sudah terbenahi di Jalan Menungka itu. Dan sekiranya kalau ada informasi-informasi seperti itu, ya insya Allah kami akan segera benahi. Ya, terima kasih. Mungkin saya lanjut mungkin. Ya, pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Hayadi, Pak Andi Firdaus Jolong selaku Direktur PT Tirta Karya. Ya, kami selaku pengurus masjid mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya malam ini, dan mewakili juga jamaah mengucapkan juga banyak terima kasih karena ya kalau Masjid Raya ini 2 kali 1 minggu dilayani sama PDAM air tangki, karena tadi lagi dilayani tadi. Alhamdulillah di sini nih Pak Dir, kalau sudah salat Jumat ya baknya masjid ini kosong. Makanya kami selalu menelpon ke PDAM minta tolong untuk diisi PDAM dengan damkar. Ya, masing-masing 1 mobil tangki. Ya, alhamdulillah masalah air di Masjid Raya ini bisa teratasi berkat PDAM dengan damkar. Ya, kami sampaikan bahwa di sini sudah 3 kali dilakukan pengeboran, tapi selalu gagal. Ya, airnya yang masuk ada air, cuman airnya agak payau. Ya, payau, jadi tidak bisa digunakan untuk kalau mau berwudu. Nah, itu yang jadi kendala, makanya kami selalu minta tolong kepada PDAM dan damkar. Ya, kemudian selanjutnya yang kami pertanyakan terkait dengan penyedotan tinja ini Pak Dir. Ya, setahu kami dulu ada di dinas kebersihan ya. Ya, saya juga sudah 2 kali ini
saya lakukan penyedotan tinja di rumah itu, dan kita bayar kali 500, Abu kapan? 500.000 mungkin kita bayar. Nah, oleh karena itu ini apa namanya, inovasi baru dari PDAM ini, kalau dilakukan saat per pelanggan bayar 10.000 per bulan. Nah, ini sangat luar biasa ini, karena apa namanya, ini inovasi baru supaya bisa disedot tinjanya bagi rumah yang mungkin sudah 5 tahun atau 7 tahun tidak pernah disedot. Ini bisa apa namanya, tinjanya merembes ke dalam air, sehingga yang menggunakan air PDAM, air tanah itu ini bisa apa namanya, mencemari air itu. Nah, ini yang kami perlu tahu, apakah program ini sudah berjalan sekarang Pak Dir? Nah, kalau sudah berjalan berarti saya yang terlambat ini dapat informasi terkait dengan persoalan itu. Ya, ya, terima kasih Pak Dir, mohon informasi nanti terkait dengan itu. Mungkin selanjutnya untuk Pak Dr. Hayadi, ya, kue masih tapae onang ngiro tidak ada henti-hentinya. Ya, padahal kami ini panitia masjid sudah buat ada 3 televisi di sini, 4 setengahnya sementara diperbaiki. Di situ ada tertulis jangan bicara ketika khatib sedang khutbah. Wah, jangan kan bicara meng-HP. Dia pakai HP apa semua sambil bicara dengan silat pena. Nah, jelas-jelas ini hadis mengatakan bahwa jangan kau bicara, karena kalau jangan kau juga menegur. Karena kalau kau menegur dan diamlah, maka kau juga apa namanya, melakukan perbuatan sia-sia, perbuatan logak. Nah, oleh karena itu saya mohon kepada Pak Ustaz Dr. Hayadi juga untuk menjelaskan terkait dengan persoalan ini, karena hal ini sepele tapi sangat merugikan kalau bagi kami ini para jamaah di Masjid Raya ini. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dir, dijawab dulu. Sekedar informasi Pak Dir, saking baiknya kasihan pengurus Masjid Raya, sekedar informasi biar jamaah tahu. Warga di sini semua ambil air, terutama penjual-penjual di sana. Kami tidak boleh jual air, kasih asap-asap parnatosi. Terima kasih Pak Dir. Ya, kalau Uwais Al-Qarni tadi itu adalah manusia langit, PDAM ini bisnis langit. Kalau Uwais Al-Qarni adalah manusia langit, kalau PDAM ini bisnis langit. Karena ini pakai majenne, ini pakai majuno. Jadi kebutuhan dasar masyarakat kita, sehingga memang kami tidak boleh main-main di situ. Kita rasakan begitu air terhenti, wah itu luar biasa. Apalagi kalau mendesak sekali melakukan aktivitas. Nah, meskipun ya namanya juga kejadian-kejadian yang kadang tidak terduga itu terjadi. Tiba-tiba pompa meledak, tiba-tiba bendungan bocor, terutama di Jenderal Sudirman, pipanya sudah di tengah, tadinya di pinggir karena terjadi perluasan jalanan. Ya, tadinya di pinggir pipanya, sekarang di tengah pipanya. Jadi kalau ada mobil besar lewat di situ, Toronto dan seterusnya pasti pecah di situ. Itu langganan itu, langganan. Mau dipindahkan anggarannya puluhan miliar, jadi serba susah. Nah, tapi ya inilah dinikmati suasananya, dinikmati juga keluhan warga, dan insya Allah 24 jam kami bekerja. Cuma kami kadang itu tidak foto. Kalau kami foto video tiap hari itu aduan masyarakat itu cukup banyak, ribuan itu aduan masyarakat itu. Dan alhamdulillah mesti kami selesaikan. Karena kalau kami tidak selesaikan, diperiksa oleh BPKP. Apa rapormu? Apa aduan masyarakat ini sudah terlaksana? Tidak, pasti ada rapornya. Nah, alhamdulillah di proses selama saya direksi ini rapor itu naik terus. Berarti ada proses perbaikan manajemen. Kaitan dengan layanan limbah terjadwal tadi atau sedot tinja istilahnya yang umum didengar oleh masyarakat, sedot tinja atau sedot WC. Ini program baru, Pak Sek, program baru dan belum kami luncurkan, baru tahap sosialisasi karena tadi baru ketemu salah satu investor yang membangun pengolahannya itu dengan Pak Wali, pemerintah daerah. Sebenarnya pemerintahan sebelumnya itu sudah saya lakukan. 3 tahun lalu sebenarnya saya sudah coba sosialisasi, tapi mungkin karena kondisi pemerintahan itu belum siap, sehingga terhenti, dan baru pemerintahan yang baru ini kelihatannya sangat merespon. Beliau katakan, Pak Wali mengatakan apapun itu investor yang masuk sepanjang tidak menggunakan APBD itu boleh, dan kita bisa mengembangkan di Parepare, dan ini kan kebaikan kita bersama karena kaitannya dengan kebaikan lingkungan. Jadi itu biayanya, hitungan estimasi kami ini awal, mudah-mudahan tidak ada kenaikan, itu 10.000 per bulan. Jadi 10.000 per bulan bagi pelanggan PDAM. Kan pelanggan PDAM ini kan ada biaya adminnya 11.000 untuk kelompok 3B, 15.000 kelompok 3C,
Itu kami akan naikkan nanti 10.000 di situ. Lalu kemudian itu akan menjadi bagian dari program ini. Tapi bagi pelanggan non PDM itu juga bisa mendaftar menjadi pelanggan itu. Jadi bukan hanya pelanggan PDM, tapi pelanggan non PDM juga bisa masuk ke situ. Dan ini sangat memudahkan warga karena saya dengar tadi informasi dari Dinas PUPR, PCD-nya yang langsung menangani masalah ini. Kadang ada masyarakat mau nyedot tinja, begitu dia dengar harganya 400.000, langsung mundur, Ustaz. Karena dianggap masih ada yang lebih penting, makannya, apanya, dan seterusnya. Nah, padahal tadi ini penting juga. Nah, sehingga kemudian kami hadir, PDM hadir untuk bagaimana meringankan itu, kami cicil 10.000 per bulan. Jadi per 3 tahun kami sedot lagi, jadi nilainya 360.000 rupiah. Dan insya Allah mudah-mudahan ini lancar, tidak ada masalah, karena ini masih tahap wacana, tahap sosialisasi juga. Nah, nanti kalau sudah betul-betul hitungannya sudah matang, kami akan launching bersama dengan pemerintah daerah. Baik, izin Bapak Ibu hadirin. Terkait dengan orang yang berbicara sementara khatib, itu kan ada nilai strategis seperti ini. Nabi sebelum melaksanakan khutbah Jumat itu naiklah dulu, kemudian memberitakan bahwa batal sholat Jumat ketika pahalanya batal sholat Jumat pada saat khutbah dibaca, kemudian ada orang yang berbicara, baik menegur ataupun berbicara ataupun menggunakan HP. Kan dulu di zaman Nabi tidak ada HP. Maka yang disebut di situ kata Rasulullah, ansit itu maka diamlah. Makna diam di sini dalam lisan adalah berbicara, termasuk di dalamnya adalah gerakan-gerakan bersikir selain daripada mendengarkan khutbah. Karena khutbah pertama itu 1 rakaat, khutbah kedua 1 rakaat, berarti 2 rakaat. Itulah pengganti ibadah salat duhur, jadi 4 rakaat semua. Maka strateginya untuk di Masjid Raya, naik dulu sebelum khatib naik mimbar, maka berdiri dulu salah satu pegawai syara untuk memperingatkan untuk tidak menggunakan HP pada saat akan dibacakan khutbah Jumat. Yang kedua, kasih pengumuman minimal khutbah Jumat tidak sampai minimal paling panjang 15 menit. Yang jangan lewat dari itu. Itu selalu ada pengumuman begitu supaya orang hanya fokus mendengarkan khutbah. Kalau terlalu panjang ini membosankan biasa. Untuk apa panjang? Karena khutbah yang paling pendek itu yang paling banyak digemari, ya, bukan yang paling panjang. Kalau mau panjang ya ceramah, pidato atau apa saja. Tapi kalau khutbah pendek, karena biasanya orang banyak ngantuk. Karena setannya itu hari Jumat besar sekali, banyak orang ngantuk. Apalagi kalau suaranya yang khatib sudah lembut sekali, orang lebih banyak tidur. Sudah sandar bagus lagi AC, tertidur nanti tamat baru bangun. Maka ini yang kita mau adalah nilai strategisnya saja. Kasih peringatan, atau yang khatib juga memberi peringatan. Jangan menggunakan HP sebelum saya khatib membaca khutbah. Tolong HP untuk ditinggalkan atau fokus untuk mendengarkan khutbah. Itu banyak strategi yang kita lakukan. Kalau pengumuman di dinding itu kan yang dibaca saja biasanya. Tapi untuk memberikan peringatan, Bapak Ibu hadirin, itu disentuh langsung. Ingat, sentuhan jamaah ke jamaah yang lain itu jauh lebih efektif daripada visualisasi yang kita berikan kepada jamaah melalui video atau televisi yang ada di masjid itu. Demikian. Ya, terakhir satu lagi, ini sudah masuk waktu ini. Silakan Pak, silakan. Ya. Bagaimana? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili lagi pertanyaan ini, Gurta ini yang dari sana. Itu tadi yang masalah kurban, yang potong rambut dengan potong kuku, kapan beda waktunya? Ya. Iya, potong rambut, potong kuku itu mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan sembelihannya disembelih. Jadi mananya begini, Bapak Ibu. Kalau di tanah haram kita habis tawaf, habis sa'i, sudah itu baru tahallul. Maka bentuk tahallul kita di Indonesia bagi yang berkurban, kapan dia mencukur rambut, cukur kumis, jenggot, atau potong kuku setelah hewan kurbannya sudah disembelih.
maka dia boleh kata mencukur. Maknanya apa? Ini bukan sunnah, tetapi ini anjuran, dan anjuran inilah yang mengandung nilai ibadah di sisi Allah. Artinya Bapak Ibu, kalau sudah hewan sembilan disembeli, lalu kita sudah itu pergi mencukur, maka berapa rambut yang kita cukur, bulu yang kita cukur, begitulah gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu double itu maknanya. Jadi itu maksudnya anjuran ya, bukan sunnah. Anjuran yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang mengatakan itu sunnah, bukan sunnah. Ya, hanya sifatnya anjuran dan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda mau mencukur meskipun tanggal 2 Zulhijjah, tanggal 3 tidak ada masalah, boleh dilakukan dan tidak berdosa. Cuma kalau mengambil nilai pahalanya, itu apa artinya? Membaharukan diri. Coba kalau panjang rambut lalu kita mencukur, itu kan terbarukan diri. Itu terbarukan diri. Mabaru kirita. Nareko kurang melampi luai tanpa mabonco. Nah, begitulah anjurannya, sehingga hewan kurbannya disembelih, kita juga pergi mencukur. Itu anjuran seperti itu. Demikian. Ya, silakan. Wali kapang itu doa nih. Ya, silakan Pak Ustaz. Doa. Baik, Bapak Ibu hadirin, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan ini adalah bernilai ibadah di sisi Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli da'batin anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan pembacaan doa tadi maka seluruh rangkaian acara dialog kita pada malam ini dinyatakan selesai. Mari kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih keluar ya.